semua tetap harus ikut komando para habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Takbir. Maaf saudara, pemerintah saat ini banyak ingkar janji, banyak berkata bohong, dan banyak melakukan khianat terhadap amanat. Betul? Bahkan maaf, DPR RI tidak terkecuali. Mereka tidak lagi mewakili rakyat, tapi mereka lebih banyak mewakili oligarki para konglomerat. Betul? Betul? Maka itu sekarang kesian nasib bangsa Indonesia, saudara. Kesian, pemerintah tidak peduli lagi pada rakyatnya. DPR tidak peduli lagi pada rakyatnya. Tapi jangan khawatir, habaib dan ulama tidak akan pernah meninggalkan umat, saudara. Betul? Siap ikut habaib, siap ikut ulama. Takbir. Maka itu sekali lagi, siap sekali lagi kita merebut kemerdekaan. Siap sekali lagi kita merebut kemerdekaan. Jadi kalau pemerintah tidak bertobat, DPR tidak bertobat, saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Dengan ini kami menyatakan bahwa fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Fraksi PKS menyatakan walk out dari forum ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga BBM naik. Habib Rizik ajak DPR dan DPD RI makzulkan Presiden Jokowi. Sebelumnya, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM jenis subsidi, Pertalite dan solar. Ia meminta kebijakan kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Sabtu 3 September 2022. Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Itu jalan yang paling tepat. Kenapa? Karena Jokowi dan PDIP sengaja atau tidak sengaja, dengan maksud atau tanpa maksud, disadari atau tidak disadari, telah menjadi pintu gerbang emas bagi kebangkitan PKI. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Rafli dengan tegas menolak kenaikan harga BBM karena tidak pro rakyat. Bahkan melalui rapat paripurna, ia berharap kebijakan ini dicabut karena kalau tidak berarti ada yang salah dalam mengelola negara ini, khususnya terkait BBM. Sebelumnya, penyesuaian harga BBM terbaru yang telah diumumkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, yakni harga Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian, harga solar subsidi dari Rp5.150 per liter kini menjadi Rp6.800 per liter. Sedangkan harga Pertamax dari Rp12.500 naik menjadi sebesar Rp14.500 per liter. Politisi PKS menilai kenaikan harga BBM tidak tepat, mengingat kondisi masyarakat baru juga bangkit dari terpuruknya ekonomi setelah pandemi COVID-19. Apalagi dengan iming-iming kompensasi berupa BLT sebesar Rp150.000 per bulan bagi masyarakat selama 4 bulan. Tentu hal ini kita tentang, ujar politisi PKS itu. Legislator Dapil Nanggro Aceh Darussalam itu menilai kenaikan harga BBM ini keliru lantaran ini terjadi di tengah turunnya minyak mentah dunia, yakni senilai $30 per barel. Harga BBM di negara tetangga seperti Malaysia pun lebih murah dibandingkan dengan harga di Indonesia. Belum lagi, dampak kenaikan BBM ini juga akan membuat harga barang naik terutama bahan pokok. Sehingga kebijakan ini akan membuat dampak kesengsaraan terhadap rakyat kecil dan menengah seperti buruh, supir angkutan umum, ojek online, dan yang lainnya. Jika pemerintah belum bisa buat rakyat bahagia, maka tidak usah juga menambah beban yang menyengsarakan rakyat dengan kebijakan menaikkan harga BBM seperti ini, tegas Rafli. Sementara itu, jauh-jauh hari Habib Rizik telah ajak DPR dan DPD RI makzulkan Presiden Jokowi.
Di tengah unjuk rasa di depan gedung DPR pada Kamis 16 Agustus 2022, pada teriakan turunkan Jokowi, rupanya teriakan itu merupakan buntut dari tuntutan Imam Besar Front Pembela Islam, yakni Habib Rizik Syihab. Ia menyatakan meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dengan terhormat. Tak hanya itu, tokoh yang biasa disapa HRS ini menuntut lembaga DPR dan DPD mendorong pimpinan MPR menggelar sidang istimewa memakzulkan Jokowi jika memang ngotot tidak ingin mundur sebagai presiden. Alasannya, HRS memandang rezim Jokowi sudah tidak layak memimpin Indonesia karena kinerja yang melempem. Sebagai buktinya, negara mengalami krisis kedaulatan di era Jokowi. Maka sudah semestinya DPR RI dan DPD RI segera mendorong MPR RI agar secepatnya menyelamatkan Jokowi dan negara. Sekaligus dengan menggelar sidang istimewa MPR RI untuk memakzulkan Jokowi dan menyelamatkan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Lantang HRS.